berkali-kali pula terkendala secara yuridis. Nah, belakangan pimpinan MPR mencoba menghapuskan nama mantan Presiden Soeharto dari TAP MPR nomor 11 tahun 1998 melalui surat dari Partai Golkar dan juga surat pimpinan MPR. Masalahnya adalah surat itu terlalu lemah dan tidak mengatakan apa-apa tentang pencabutan nama mantan Presiden Soeharto. Bahkan surat dari pimpinan MPR tertanggal 24 September tahun lalu menyatakan dengan tegas proses hukumnya masih berlangsung. Bahkan meskipun telah meninggal dunia dan meskipun secara pidana gugur, secara perdata proses hukumnya masih berlanjut. Bahkan gugatan perdata oleh Kejaksaan Agung baru sebagian dibayarkan. Dengan kata lain masih ada tanggung jawab yuridis itu. Nah, yang kedua, saya kira undang-undang gelar kehormatan atau pemberian tanda gelar dan kehormatan termasuk status kepahlawanan itu memerlukan pertimbangan yang sangat matang, yaitu tentang keteladanan moral, tentang prinsip-prinsip kerakyatan, kemanusiaan, keadilan yang ada dalam sosok pahlawan tersebut. Nah, saya kira dengan pertimbangan itu mantan Presiden Soeharto belum memenuhi syarat. Tapi klaim dari panitia penunjukan kepahlawanan nasional ini memang ini sudah melalui proses yang panjang begitu dan dinilai layak nih dengan memenuhi beberapa syarat dan juga sejumlah tahapan. Gimana tanggapan Bang Usman? Ya, jadi tahapan terakhir itu berkali-kali mentok di TP2GP, jadi tim pengkaji dan peneliti gelar pusat. Bahkan dalam pertimbangan yang terakhir di tahun ini, TP2GP itu tidak merekomendasikan nama mantan Presiden Soeharto. Namun demikian, Ketua Dewan Gelarnya memaksakan itu. Kebetulan Ketua Dewan Gelarnya adalah Fadlizon, yang sekarang ini merupakan Menteri Kebudayaan. Dan pengangkatan itu baru belakangan terjadi. Jadi unsur subjektivitasnya sangat tinggi, karena Fadlizon merupakan orang yang sedari muda, sedari mahasiswa, memiliki kedekatan dengan mantan Presiden Soeharto. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan sosiologis, yuridis, filosofis, itu jauh dari dasar pengusulan nama mantan Presiden Soeharto. Apalagi jika disandingkan dengan misalnya nama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, atau juga disandingkan dengan nama misalnya Marsinah gitu. Marsinah jelas merupakan korban dari sistem perburuhan di masa pemerintahan Soeharto yang meletakkan buruh sebagai komoditas pekerja dengan upah murah. Dan banyak sekali kasus penyiksaan termasuk pemberangusan hak-hak para pekerja, para buruh di masa-masa itu. Demikian pula dengan Abdurrahman Wahid. Bahkan Gus Dur semasa memimpin Nahdlatul Ulama berkali-kali. Pak Usman Nahdlatul Ulama ya, seperti Abdurrahman Wahid gitu. Baik, jadi memang kontroversi itu selalu juga menjadi bagian dari catatan sejarah masa lalu berkaitan juga dengan HAM, pelanggaran juga terkait dengan KKN korupsi selama 32 tahun menjabat. Apa yang kemudian menjadi sorotan terutama dari gelombang protes dari masyarakat sipil terkait pengangkatan Soeharto menjadi pahlawan nasional? Ya, ini dianggap sebagai bagian dari infrastruktur impunitas gitu. Infrastruktur di mana kejahatan-kejahatan sangat serius di masa lalu tidak dibuka, tidak diadili. Yang kedua, ini juga dapat menjadi sebuah normalisasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi selama pemerintahan Soeharto. Mulai dari pembunuhan massal terhadap orang-orang komunis, orang-orang kiri, orang-orang Islamis di tahun 80-an di Lampung, di Talangsari, maupun juga aktivis-aktivis pro-demokrasi, termasuk juga perkosaan massal di tahun 98 dan juga tragedi di bawah daerah operasi militer di Aceh hingga Papua. Nah, seluruhnya itu belum dibuka dan seluruhnya itu merupakan bagian dari pilihan kebijakan pemerintahan Soeharto yang sangat pro kepentingan investasi asing tanpa mempertimbangkan perlindungan buruh, perlindungan tanah adat, dan juga perlindungan hak asasi manusia. Belum lagi kalau kita bicara pemberangusan kebebasan pers,
pemberedelan sejumlah media di saat itu dan juga kebebasan di dunia akademik. Jadi sulit membayangkan seorang diktator misalnya disamakan dengan seorang demokrat seperti Gus Dur. Seorang yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan HAM di masa lalu disamakan dengan seorang yang menjadi korban dari kekejian di masa itu, yaitu Marsina. Nah, kalau itu diteruskan, maka kita akan kehilangan kompas moral, kita akan kehilangan pedoman. Mana yang baik, yang buruk, yang salah, yang benar, yang etis dan tidak etis, dan mana kepahlawanan, serta mana yang merupakan pengkhianatan. Jadi saya kira tindakan pemerintah atau kebijakan pemerintah untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional harus dibatalkan. Dan dampaknya jika memang ini nantinya akan ditetapkan pada 10 November nanti akan seperti apa menurut Anda? Gerakan-gerakan dari masyarakat sipil atau juga mereka yang kemudian jangan sampai tadi kalau Anda katakan kehilangan kompas moral. Ya, saya kira itu akan menjadi satu presiden yang sangat buruk ya. Karena kehilangan kompas moral itu akan menjadi sebuah masalah yang besar buat masyarakat Indonesia, buat bangsa Indonesia ke depan. Karena itu sebaiknya dipertimbangkan ulang, dibatalkan itu. Apalagi beberapa waktu belakangan ini para tokoh agama juga sudah mulai menyuarakan. Misalnya Kiai Mustafa Bisri, seorang mustasyar di dalam PBNU, mengatakan di masa Soeharto banyak sekali kiai-kiai mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Demikian pula tokoh umat Katolik Profesor atau Romo Magnis Suseno yang mengatakan bahwa Soeharto bertanggung jawab atas 1 di antara 5 kejahatan genosida terbesar di dunia, yaitu pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh komunis atau dituduh kiri. Belum lagi kalau kita tambahkan dengan pembunuhan massal termasuk juga pemenjaraan massal terhadap tokoh-tokoh Islam di tahun 80-an atau tokoh-tokoh para mahasiswa di tahun 70-an hingga tahun 90-an. Belum lagi ditambah dengan fenomena shock terapi terhadap orang-orang yang disangka kriminal, yang dibunuh dan jenazahnya diletakkan di pinggir jalan. Jadi seluruh peristiwa itu mencerminkan bahwa pemerintahan Soeharto tidak menghormati hukum, tidak menghormati hak asasi manusia, dan tidak menghormati harkat dan martabat manusia dari rakyatnya. Gitu. Jadi apa yang mau dianggap sebagai pembelajaran dari sana, saya kira tidak ada. Gitu. Itu justru mematikan nilai-nilai reformasi. Reformasi itu memandatkan pemberantasan korupsi, pembatasan kekuasaan, dengan kata lain tidak boleh seorang presiden menjabat sampai 7 kali seperti Soeharto. Paling tidak maksimal 2 kali. Juga amanat reformasi memandatkan adanya desentralisasi. Tidak boleh ada lagi pengerukan kekayaan alam di daerah hanya untuk kepentingan pusat, untuk memperkaya kepentingan pusat. Jadi singkatnya, seorang pemimpin yang tidak memiliki keteladanan moral, memiliki keberanian moral, memiliki kecintaan yang tinggi pada bangsanya, bukan berpihak pada investor asing dengan merendahkan upah buruh, memurahkan tanah, merusak lingkungan, membiarkan dan bahkan mementingkan keluarganya untuk praktik korupsi, saya kira itu bukanlah sosok kepahlawanan yang kita inginkan. Sosok kepahlawanan itu, atau dalam bahasa Inggrisnya hero, itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya manusia setengah dewa, yang punya keberanian luar biasa dan kecintaan luar biasa, sampai berani mengorbankan jiwanya untuk kepentingan bangsanya. Saya kira dengan pertimbangan itu, maka barulah kita memerlukan seorang pahlawan. Pahlawan adalah seseorang yang mengorbankan kepentingan jiwanya untuk kepentingan bangsa. Terima kasih sudah hadir di NTV Prime kali ini, Pak Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan selamat beraktivitas kembali. Selamat malam. Pemirsa, terkadang bukan hasil besar yang membuat kita berhasil, melainkan langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Jangan takut melangkah pelan, yang penting jangan berhenti, sebab setiap langkah akan mendekatkan kita pada impian. Mewakili rekan-rekan yang bertugas dan Nastiti Lestari serta seluruh kerabat kerja, saya Naila Husna pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.